Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hipotesis Penelitian. Tadi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian hipotesis dan hipotesis penelitian. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara yang bersifat praduga yang harus diuji kebenarannya. Istilah hipotesis banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut James Gregson, hipotesis merupakan sebuah dugaan yang bersifat tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati. Sedangkan menurut James Webber, hipotesis adalah prediksi yang baik atau kesimpulan yang telah dirumuskan dan bersifat sementara. Hipotesis diadopsi untuk menjelaskan fakta-fakta atau kondisi yang akan diamati dan untuk membimbing penyelidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya sebelum dan tesis yang artinya pernyataan atau pendapat. Jadi hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Dalam hal ini, hipotesis penelitian dibedakan dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik ada jika penelitian menggunakan sampel. Jika tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Berikut ini contoh hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitian deskriptif. Contoh kalimatnya, kemampuan daya beli masyarakat dalam populasi itu rendah. Yang kedua, hipotesis komparatif. Contoh kalimatnya, tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli masyarakat petani dan nelayan. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Contoh kalimatnya, ada hubungan antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Selanjutnya, contoh hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis statistik deskriptif. Contohnya, ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan masyarakat rata-rata, populasi dan sampel. Penghasilan masyarakat yang paling tinggi hanya 500.000 per bulan. Yang kedua, hipotesis statistik komparatif. Contohnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan nelayan. Yang ketiga, hipotesis statistik asosiatif. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara curah hujan dengan jumlah payung yang terjual. Artinya, bila curah hujan tinggi, maka banyak jumlah payung yang terjual. Terdapat dua macam hipotesis penelitian. Yang pertama adalah hipotesis penelitian kerja dan hipotesis penelitian nol. Hipotesis penelitian kerja dinyatakan dengan kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dengan kalimat negatif. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda Astikasari. Yang selanjutnya yaitu adalah cara membuat kalimat hipotesis. Jadi kita dalam membuat atau merumuskan sebuah kalimat hipotesis itu biasanya ada berbagai cara. Nah, cara-caranya itu ada beberapa, yaitu yang pertama biasanya mengacu pada teori ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan mengacu pada teori ilmiah? Jadi mengacu pada teori ilmiah itu adalah dugaannya secara ilmiah gitu. Jadi tidak asal, jadi ada dugaan yang benar-benar secara ilmiah ada gitu, tidak asal ambil atau asal bikin gitu. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan faktanya secara ilmiah. Jadi faktanya pun harus ilmiah dan memang yang bisa diterima oleh akal dan nalar gitu, bisa dimengerti, dipahami. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak bisa dimengerti dan dipahami itu berarti itu seperti asal-asalan gitu, jadi nggak bisa dipakai tuh, harus yang secara ilmiah, teorinya harus bisa secara ilmiah, lalu fakta-faktanya juga secara ilmiah yang bisa diterima oleh nalar dan pikiran gitu. Coba kalau misalkan kita membuat contoh kalimat hipotesis, jadi teori dan faktanya itu secara asal gitu, pasti tidak, pasti nggak nyambung gitu, atau pasti hasilnya juga nggak baik. Tapi kalau misalkan dugaannya secara ilmiah dan memang ada dan nyata atau sesuai fakta, itu biasanya lebih gampang. Nah, dengan cara membuat kalimat hipotesis atau merumuskannya itu biasanya memperoleh dari sumber aslinya gitu. Jadi harus dari sumber aslinya. Lalu kebudayaannya itu di mana ilmu dan teori itu berkembang.
atau dibentuk berdasarkan teori itu dibentuk. Lalu cara-cara untuk membuat atau merumuskan kalimat hipotesis itu biasanya bersifat jelas, padat, dan singkat. Kenapa harus jelas, padat, dan singkat? Ya memang seperti itu gitu. Itu lebih efektif dan tidak memakan waktu yang lama. Lalu memiliki variabel independen dan dependen. Harus ada variabelnya ya, dan dapat dibuktikan maupun disangkal. Jadi kalau misalkan kita mau membuat atau merumuskan kalimat hipotesis itu kan itu dugaan, jadi harus bisa disangkal dan dibuktikan. Nah seperti itu. Lalu buat prediksi atau spekulasinya. Jadi ada prediksi dan spekulasinya. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, dan yang ketiga hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkaitan dengan variabel mandiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh hipotesis deskriptif. Di sini ditentukan rumusan masalah deskriptif adalah berapa daya tahan lampu pijar merek X. Di sini ditentukan hipotesis deskriptifnya, yaitu daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam. Di sini merupakan H0. Kenapa? Karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan lampu pijar merek X tidak sama dengan 600 jam. Di sini maksudnya bisa jadi daya tahan lampu tersebut kurang dari 600 jam ataupun lebih dari 600 jam. Di sini dapat dituliskan hipotesis statistiknya. H0 mu sama dengan 600 dan HA-nya mu tidak sama dengan 600. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan ini terjadi pada waktu yang berbeda. Berikut adalah contoh hipotesis komparatif. Ditentukan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana produktivitas kerja karyawan PT X bila dibandingkan dengan PT Y. Hipotesis komparatifnya berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nolnya, yang pertama adalah tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PT X dan PT Y, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan PT X dan PT Y. Yang kedua, hipotesis nolnya adalah produktivitas karyawan PT X lebih besar atau sama dengan PT Y. Yang ketiga, hipotesis nolnya adalah produktivitas karyawan PT X lebih kecil atau sama dengan PT Y. Selanjutnya adalah hipotesis alternatifnya. Hipotesis alternatif 1 adalah produktivitas kerja karyawan PT X lebih besar atau lebih kecil dari karyawan PT Y. Untuk H alternatif kedua, yaitu produktivitas karyawan PT X lebih kecil dari PT Y. Dan untuk hipotesis alternatif 3 adalah produktivitas karyawan PT X lebih besar dari PT Y. Selanjutnya, hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, H0 atau hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2, dan hipotesis alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, hipotesis 0, mu1
lebih dari sama dengan mu2. Dan hipotesis alternatifnya mu1 lebih kecil dari mu2. Yang ketiga, hipotesis nolnya mu1 kurang dari sama dengan mu2. Dan hipotesis alternatifnya adalah mu1 lebih besar dari mu2. Di sini, mu1 merupakan rata-rata populasi atau produktivitas karyawan PT X, dan mu2 merupakan rata-rata atau populasi produktivitas karyawan PT Y. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut adalah contoh hipotesis asosiatif. 1. Rumusan masalah asosiatif. Adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual? Yang kedua, hipotesis penelitian. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. Yang ketiga, hipotesis statistiknya. Hipotesis 0, rho sama dengan 0. 0 berarti tidak ada hubungan. Hipotesis alternatifnya, rho tidak boleh sama dengan 0, berarti lebih besar atau kurang dari 0, berarti ada hubungan. Rho ini merupakan nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Adapun karakteristik hipotesis yang benar. Yang pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga, dapat diuji dengan data yang dikelompokkan dengan metode-metode ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.